Selamat beraktivitas dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini Mimin akan menceritakan spoiler Martial God Asura. Semoga dapat terhibur. Terima kasih. Chu Feng tersenyum, tapi senyumnya terlihat sangat jahat. Dia mengangkat belatinya tinggi-tinggi dan berkata dengan samar, "Satu." Bahkan sebelum dia selesai berbicara, belati Chu Feng sudah turun ke arah Chu Cheng. Aku salah, Chu Feng, aku salah. Tolong maafkan aku, tolong jangan hancurkan kultivasiku, jangan. Chu Cheng berteriak seolah-olah dia sudah gila dan terdengar suara isak tangis. Mendengar itu, Chu Feng juga menghentikan gerakannya dengan sedikit kaget dan tersenyum sambil melihat Chu Cheng saat ini. Dia melihat Chu Cheng sedang memejamkan matanya. Dua deretan air mata mengalir keluar dan mulutnya terus meminta pengampunan. Tidak hanya ekspresinya yang menyedihkan, seluruh tubuhnya juga bergetar dan di bawahnya bahkan ada genangan air dengan bau tidak enak yang keluar darinya. Chu Feng melemparkan belatinya ke tanah, lalu memeriksa seluruh tubuh Chu Cheng dan Chu Zhen. Dan akhirnya dia menemukan 5 obat spiritual berkualitas rendah, yaitu rumput roh tanah. Setelah melakukan itu, Chu Feng pergi ke depan Chu Cheng lalu dengan ringan menepuk wajahnya dan berkata, "Lihatlah dirimu, siapa sampah sebenarnya. Sekarang kamu seharusnya sudah tahu itu dengan jelas." Setelah mengatakan itu, Chu Feng tertawa dan pergi dengan anggun. Setelah Chu Feng pergi, Chu Cheng dan Chu Zhen mendukung tubuh mereka untuk berdiri dan tenggelam ke dalam kegelapan malam. Tapi sebelum mereka pergi, ada wajah cantik yang muncul dan itu adalah Chu Yue. Namun wajah manis Chu Yue sudah dipenuhi dengan keheranan. Setelah beberapa saat, dia bergumam pada dirinya sendiri. "Chu Feng, orang seperti apa kamu dan kekuatan seperti apa yang sebenarnya kamu miliki?" Tiba-tiba dia menutup matanya dan dia ingat Chu Feng saat muda. Tidak peduli berapa banyak orang mengejeknya, Chu Feng muda tidak pernah mengejek kembali. Dan tidak peduli berapa banyak orang yang menghinanya, dia juga tidak pernah menyerang balik. Senyum selalu ada di wajahnya dan itu membuat orang merasa kasihan padanya. Itu juga membuat orang ingin melindunginya. Akhirnya Chu Yue membuka matanya dan dia tiba-tiba tersenyum. "Mungkin selama ini kami salah karena telah memandangmu sebagai orang yang lemah. Mungkin inilah kamu yang sebenarnya. Kamu tidak perlu perlindungan orang lain karena kamu cukup kuat untuk melindungi orang lain." Pada saat itu, Chu Feng sudah kembali ke kediamannya sendiri. Dia mengeluarkan 3 rumput roh suci dan 5 rumput roh tanah keluar. Meskipun rumput roh tanah hanya obat spiritual berkualitas rendah, namun itu masih merupakan barang berharga untuk budidaya. Chu Feng merasa bahwa dengan mengambilnya, itu sudah cukup untuk membuat Chu Cheng dan Chu Zhen merasa sedih. Ketika dia memikirkan saudara-saudaranya yang selalu mempermalukannya baru saja mendapatkan pelajaran darinya, hati Chu Feng menjadi sangat segar. Sepertinya ada pepatah yang benar. Terhadap orang jahat, kamu membutuhkan batu gerinda untuk orang jahat. Untuk berbicara dengan orang jahat, orang harus menggunakan tinju mereka. Chu Feng tersenyum dan berniat akan berkultivasi. Namun sebelum melakukannya, dia mengeluarkan surat dari kakak laki-lakinya. Dia membuka surat itu dan barisan karakter yang dikenalnya muncul di depannya. Itu adalah tulisan tangan Chu Guyu. "Saudaraku, 5 tahun telah berlalu sejak kamu memasuki sekolah Azure Dragon dan kita belum pernah bertemu satu sama lain dalam 5 tahun ini juga. Setelah beberapa hari lagi, pertemuan keluarga tahunan akan tiba dan tahun ini kepala keluarga akan pensiun dari posisinya. Dengan pensiunnya kepala keluarga, kita perlu memilih kepala keluarga yang baru dan ayah adalah salah satu kandidat terkuat. Untuk ayah, ini adalah hari yang sangat penting. Jadi kuharap kamu bisa kembali dalam pertemuan tahun ini dan mendukung ayah bersamaku."
Meskipun hanya ada beberapa baris kata, namun itu memiliki makna yang mendalam. Chu Feng terus berpikir tentang isi surat itu. Setiap tahun, dalam pertemuan keluarga, generasi muda keluarga Chu akan mengadakan kompetisi pertukaran bela diri untuk menguji hasil kultivasi mereka. Meskipun itu hanya tes di permukaan, pada kenyataannya itu menunjukkan potensi generasi muda dan juga menentukan posisi generasi yang lebih tua dalam keluarga. Kali ini, Chu Yuan bisa mendapatkan kualifikasi sebagai kandidat karena dia tidak hanya memiliki kekuatan yang kuat, dia juga memiliki hubungan ayah dan anak dengan Chu Guyu. Dalam generasi muda keluarga Chu Guyu adalah satu-satunya orang yang bisa memasuki sekolah Ling Yun. Dia cukup mampu menjadi yang pertama di semua kompetisi keluarga. Potensinya sangat besar, jadi tentu saja itu akan mempengaruhi posisi Chu Yuan. Setelah beberapa pemikiran, Chu Feng menemukan pena dan kertas. Kemudian dia mulai menulis surat balasan kepada Chu Guyu. Konsepnya sangat sederhana. Tahun ini dia akan menghadiri pertemuan keluarga karena Chu Feng juga ingin membantu ayahnya menjadi kepala keluarga Chu. Dia ingin menunjukkan kemampuannya dalam kompetisi keluarga dan setidaknya mendapatkan posisi yang layak. Dengan begitu, dia bisa memberitahu semua orang bahwa kedua putra Chu Yuan tidak biasa-biasa saja. Atau dengan kata lain, Chu Feng merasa bahwa sudah waktunya untuk membuktikan kemampuan dirinya. Setelah menulis surat itu, Chu Feng benar-benar menyempurnakan 3 rumput roh suci dan 5 rumput roh tanah. Pada saat berkultivasi, Chu Feng akhirnya merasakan pembuluh darahnya penuh. Berdasarkan perkiraannya, setelah menyempurnakan 20 rumput roh suci, dia mungkin dapat melakukan terobosan. Namun ke-20 rumput roh suci itu akan menelan biaya yang luar biasa. Oleh karena itu, dia menaruh semua harapannya dalam pencarian obat spiritual besok. Pagi berikutnya tiba dan langit mulai cerah, tapi di alun-alun besar di utara sekolah Azure Dragon, lebih dari 10.000 orang berkumpul di sana. Itu adalah salah satu pintu masuk ke gunung obat spiritual. Chu Feng membawa 2 tas, satu penuh makanan, yang lain benar-benar kosong. Dia melihat ke sekeliling kerumunan dan berusaha menemukan Chu Yue. Chu Feng, dia mendengar suara yang akrab dan Chu Yue memang berada di dekatnya. Dia dengan senang hati melambaikan tangannya pada Chu Feng. Dibandingkan dengan peralatan Chu Feng, Chu Yue jauh lebih sederhana. Dia hanya membawa dompet pinggang dan dia memiliki pakaian yang sama seperti kemarin. Chu Yue, kamu tidak membawa makanan. Perburuan obat spiritual berlangsung selama 10 hari penuh. Apa yang akan kamu makan? Chu Feng memiliki wajah kebingungan. Idiot, jangan lupa bahwa kita adalah kelompok. Aku hanya bertanggung jawab mengejar obat spiritual. Pekerjaan kasar seperti membawa makanan tentu saja akan dilakukan oleh orang lain. Saat Chu Yue mengatakan itu, dia menunjuk ke suatu tempat. Para anggota aliansi Chu ada di sana dan Chu Feng telah melihat mereka kemarin. Memang 3 dari mereka membawa tas besar dan itu pasti untuk bekal makanan. Chu Feng, ada tim yang berbeda. Untuk berburu obat spiritual, setelah memasuki gunung kita akan dibagi menjadi 3 kelompok. Di setiap kelompok ada yang bertanggung jawab untuk membawa makanan, ada yang bertanggung jawab untuk menjerat obat spiritual, dan aku bertanggung jawab untuk berburu obat spiritual. Pembagian pekerjaan ditentukan oleh kekuatan, dan pembagian obat spiritual juga dibagi seperti itu. Chu Yue menjelaskan secara rinci kepada Chu Feng. Dengan itu, Chu Feng akhirnya memiliki pemahaman yang lebih dalam perburuan obat spiritual dan dia juga belajar manfaat dari perburuan kelompok. Sebelum dipilih, obat spiritual memiliki sifat spiritual mereka sehingga mereka dapat melarikan diri. Tanpa kekuatan absolut, sangat sulit untuk mencoba dan mengambil obat spiritual sendirian. Itu juga sebabnya sebagian besar murid akan memilih untuk masuk aliansi. Itu karena dengan kekuatan seperti mereka,
kekuatan kelompok memang lebih kuat daripada kekuatan pribadi. Setelah menggambarkan metode berburu obat spiritual, Chu Yue membawa Chu Feng ke kerumunan aliansi Chu. Setelah semakin dekat, Chu Feng menemukan bahwa ada satu orang yang kurang dari kemarin. Orang itu adalah Chu Cheng. Kemarin Chu Cheng dipukuli dengan sangat buruk oleh Chu Feng. Seluruh wajahnya bengkak seperti kepala babi. Jadi dia pasti tidak punya wajah untuk melihat siapapun hari ini. Itulah sebabnya dia meninggalkan kesempatannya dalam perburuan obat spiritual yang langka. Selain Chu Cheng, Chu Feng juga melihat orang yang dikenalnya, dan itu adalah Chu Zhen. Tetapi Chu Zhen saat ini tidak memiliki kesombongan seperti sebelumnya. Dia hanya menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Tampaknya dia telah menerima pukulan besar dan itu tampak sangat menyedihkan. Aku, Chu Feng, hadir sebagai anggota terakhir di sini. Setelah Chu Yue membawa Chu Feng ke sana, ada banyak sosok yang bersorak dan bertepuk tangan. Melihat itu, beberapa anggota aliansi Chu yang bukan bagian dari keluarga Chu juga bertepuk tangan untuk menyambutnya dan mengangguk pada Chu Feng. Mereka telah melihat kekuatan Chu Feng kemarin dan tidak peduli bagaimana keluarga Chu melihat Chu Feng, setidaknya mereka telah menyetujui Chu Feng di dalam hati mereka. Tetapi selain Chu Yue dan yang lainnya, para murid dari keluarga Chu tidak melakukan apa-apa dan pandangan mereka terhadap Chu Feng sangat dingin. Chu Yue, apa yang kamu lakukan? Kamu membawa orang luar seperti dia ke aliansi Chu kami. Cepatlah dan singkirkan dia. Chu Wei tiba-tiba berteriak dengan marah. Itu benar, aliansi Chu tidak menyambutnya. Singkirkan dia. Pada saat yang sama, orang lain juga mulai berteriak. Suara mereka sangat keras, seolah-olah mereka sengaja melakukan itu untuk membiarkan semua orang di sekitar mereka mendengarnya. Mereka benar-benar ingin menarik perhatian orang-orang di sekitar mereka. Saat itu, Chu Feng mengerutkan keningnya. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa Chu Wei akan menyambutnya seperti itu. Bagaimana itu bisa diterimanya? Sudah jelas Chu Wei berniat untuk mempermalukannya, terutama di depan semua murid yang ada di sekitarnya. Chu Wei, apa yang kamu lakukan? Tidakkah kemarin kamu sudah menyetujuinya? Saat itu, Chu Yue panik dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Chu Yue, tutup mulutmu. Apa yang aku katakan sudah berjalan di aliansi Chu. Aku dapat menerima siapapun, tetapi sama sekali bukan Chu Feng. Chu Wei bahkan tidak memberi Chu Yue kesempatan untuk selesai berbicara. Chu Wei, aku tidak pernah mengira kalau kamu... Baiklah, karena kamu tidak menerimanya, maka aku akan mundur. Chu Yue akhirnya memberanikan dirinya. Dia sadar bahwa telah digunakan oleh Chu Wei untuk menyebabkan Chu Feng berada dalam situasi yang sulit. Chu Yue, aku tidak percaya kamu akan mengatakan ini. Jika kamu tidak ingin meninggalkan keluarga Chu, maka kamu tidak dapat meninggalkan aliansi Chu. Chu Wei berkata dan tersenyum dengan dingin, seolah-olah dia sudah menebak bahwa Chu Yue akan memiliki reaksi seperti ini. Kamu hanya... Chu Yue menggertakkan giginya karena marah, namun dia tidak tahu harus berbuat apa. Sekarang dia tidak berdaya dan melemparkan pandangannya ke arah Chu Feng. Chu Feng, aku... Chu Yue, kamu tidak perlu menjelaskannya. Aku tahu bahwa ini bukanlah kesalahanmu. Wajah Chu Feng sangat tenang dan ketika pandangannya ke arah Chu Wei dan yang lainnya, dia berkata, aliansi Chu-mu tidak mau menerimaku. Baik, tidak apa-apa. Ingat apa yang kamu katakan hari ini. Aku menjamin bahwa suatu hari aku akan membuatmu menyesali semua yang telah kamu lakukan hari ini. Benar-benar lelucon. Kamu pikir kamu orang yang hebat. Kami akan menyesal. Kamu pikir kamu layak untuk kami sesali. Itu benar. Kamu pikir kamu ini siapa? Tak tahu malu. Mereka bahkan tidak memasukkan kata-kata Chu Feng ke dalam hati mereka. Di mata mereka,
Chu Feng hanyalah orang yang tidak berguna karena sejak dia masih kecil mereka sudah mencetak tanda seperti itu pada Chu Feng. Tempat ini cukup ramai. Tetapi pada saat itu suara yang jernih tiba-tiba terdengar. Semua orang melihat ke atas dan mereka hanya melihat dua pemuda berjalan perlahan. Mereka adalah sepasang saudara kembar. Pakaian lengan panjang ungu mereka sangat kotor, sehingga bahkan bisa terlihat kilau yang berminyak. Keduanya memegang tongkat gula dan sambil mengunyah, mereka terus-menerus membuat suara yang menusuk telinga, dan itu benar-benar menjengkelkan. Namun ketika semua orang melihat lencana di dada mereka, semua orang langsung terkejut. Di lencana ada sepasang sayap. Itu adalah simbol aliansi terkuat di pelataran dalam, yaitu aliansi sayap. Itu saudara naga dan harimau dari aliansi sayap. Pada saat itu banyak orang mengenali keduanya. Murid laki-laki mengungkapkan ekspresi hormat, sementara murid perempuan berteriak seolah-olah mereka mencintai kedua orang itu. Bahkan wajah Chu Yue menjadi lebih berat. Chu Yue, apakah kamu mengenali mereka? Tanya Chu Feng dengan rasa ingin tahu. Nama mereka Bai Long dan Bai Hu. Mereka seusia denganku, sekitar 16 tahun. Mereka memasuki sekolah Ecure Dragon pada saat yang sama denganku. Tetapi mereka lulus ujian murid pelataran dalam pada usia 12 tahun. Dan mereka bahkan menempati urutan pertama pada ujian itu. Menurut rumor, mereka sudah memasuki tingkat roh ke-6 tahun lalu. Mereka adalah murid jenius sejati. Chu Yue memiliki ekspresi serius saat berbicara tentang keduanya, dan itu menunjukkan bahwa keduanya sangat penting dalam hati Chu Yue. Tingkat ke-6 ranah roh pada usia 16 tahun. Setelah mendengar kata-kata Chu Yue, Chu Feng juga mengevaluasi kembali saudara keduanya karena dia tahu bahwa kakak laki-lakinya Chu Guyu memasuki tingkat ke-6 ranah roh pada usia 17 dan itu sudah dianggap jenius. Keduanya setahun lebih muda dari Chu Guyu dan itu benar-benar menunjukkan bahwa anggota aliansi sayap bukanlah orang biasa. Tidak heran mereka dipandang sebagai aliansi terkuat. Mereka sepertinya berjalan ke arah kita. Kita tidak menyinggung mereka, kan? Ketika mereka melihat bahwa target keduanya adalah mereka, semua orang di aliansi Chu mulai merasa gugup dan tidak terkecuali Chu Wei. Lagi pula, nama kedua bersaudara itu terlalu terkenal. Bahkan jika tanpa status mereka di aliansi sayap, pesona mereka berdua tidak bisa ditutupi. Mereka tidak berani menyinggung orang-orang seperti itu, karena jika mereka melakukannya, itu berarti bahwa mereka akan dijatuhi hukuman mati di pengadilan dalam. Tetapi ketika keduanya semakin dekat, kerumunan akhirnya menghela napas lega karena mereka tahu bahwa target mereka adalah Chu Feng. Kamu adalah Chu Feng? Bai Long memandang ke atas dan ke bawah ke arah Chu Feng. Apakah ada masalah? Jawab Chu Feng dengan tenang. Oh, mendengar jawaban Chu Feng, Bai Hu tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening dan juga mulai bertanya pada Chu Feng. Ini bagus, kami berdua sedang mencari saudara Chu Feng. Dia baru saja memasuki pelataran dalam dan dia telah menyinggung kedua saudara itu. Mari kita lihat bagaimana dia akan mati kali ini. Pada saat ini, semua anggota keluarga Chu terlihat bahagia. Mereka semua ingin Chu Feng mendapatkan tembakan besar dan terbunuh oleh kedua orang ini. Namun, kata-kata berikutnya yang dikatakan kedua saudara ini langsung mengejutkan mereka. Chu Feng, apakah kamu tertarik bergabung dengan aliansi sayap kami? Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.